kanan saya ada Ketua Umum Bamus Betawi, Bang Eki Pitu. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Acara kita sore ini adalah ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia. Bang, ini menarik nih, Bang. Lalu yang kita nyaris tidak lupakan, biar gimana pun saat ini oke lah, status Jakarta akan menjadi kota global. Mudah-mudahan bukan kota gombal, tapi kota global. Oke. Kota global. Oke. Tapi dalam hitungan beberapa bulan, masyarakat Betawi juga akan menjadi perebutan nih. Perebutan para cakada, calon kepala daerah. Nah, yang sana ngaku-ngaku punya program paling pro sama Betawi, yang sini aku juga nih. Tiga paslon nih, Bang. Nah, gimana nih, Bang? Tapi kita berharap tetap Betawi bersatu. Nggak ada istilah gontok-gontokan cuma buat kepentingan politik sesaat. Gimana, Bang? Kalau saya melihatnya gini ya, ini Betawi berjumlah di urutan ke-4 itu 2,7 juta, ya 2,7 juta, 27%. Urutan keempat. Urutan Setelah pas Jawa sudah gitu ya, kalau ada Padang, ada ya artinya Betawi itu urutan ke-4 atau ketiga ke-4 gitu, 2,7 juta, 27% di informasinya dari situ. Paling itu di tahun 2017 tuh ketika Anies dan Sandi Wagub Cagup dan Cawagup itu ada dua ormas Betawi yang besar dianggap itu ke Ahok pada saat itu. Itu kalah Ahoknya tidak menentukan suara Betawi. Jadi belum tentu juga ormas itu menjadi satu penentu kemenangan calon gubernur. Ketika zaman Pak Jokowi juga begitu sama. Pak Jokowi, Prihanto menang, solid waktu itu. Lalu Pak Jokowi, Nahrawi Ramli waktu itu di tahun 2012 itu ormas Betawi juga bulat tuh, kalah sama Jokowi Ahok kan. Artinya suara ormas ini bukan berarti menjamin menentukan suara Betawi. Kita hormati teman-teman yang sekarang lagi dalam pilihan politik, pilkada, dan menurut saya itu hak asasi mereka. Mereka bisa menentukan pilihan ke siapa, karena memang Bamus Betawi sebagai induk organisasi dan lembaga adat ya. Dalam hal ini kita tidak seperti kayak Papua soalnya, sistem token ya kan, sistem kepala daerah, lalu kepala suku gitu semuanya ngikut gitu ya, gimana kepala suku. Top-down ya? Iya, Jakarta soalnya udah masyarakat intelektual, masyarakat dan masih udah cerdas, udah masyarakat berpendidikan dan seterusnya. Nah ini keberpihakan para calon gubernur ini kepada Betawi ya memang pasti dia harus berpihak, karena di Jakarta Betawi adalah masyarakat inti kota Jakarta. Inilah yang diperebutkan gitu kan. Nah, alhamdulillah kita Betawi menerima nih, kebetulan seharusnya kan di semua pemilihan kepala daerah ya putra daerah, hampir rata-rata semua begitu. Tapi khususnya yang di tahun ini agak unik juga nih. Jadi nggak ada, semuanya itu nggak ada yang Betawi. Ya, ada yang Betawi. Walaupun blasteran misalnya. Ya, naturalisasi. Ya nggak apa-apa sih, tapi selama itu dia punya komitmen terhadap Betawi ke depan, silakan, nggak apa-apa, lu mau pakai ondel-ondel ke tiap hari, silakan aja. Yang penting punya komitmen terhadap Betawi, jangan dijadikan mobilisasi, jangan dijadikan sinetronisasi, ya kan, pakai Betawi, tapi pas baru-baru ini aja, kemarin ini aja, gitu kan. Jadi kemarin buat Betawi gimana gitu. Nah, buat kita Dewan Adat Bamus Betawi, ketiga-tiga ini kita lihat. Gitu ya, kita lihat yang mana punya komitmen terhadap Betawi. Nah, kalau dia punya komitmen yang kuat kepala daerah ini terhadap Betawi, jelas gitu,
Artinya ada satu program-program yang keberpihakan terhadap Betawi jangka panjang gitu. Dan ini adalah boleh dibilang sebuah program yang bagus buat Betawi. Ya kenapa tidak kita mendukung itu gitu. Tapi kalau secara kelembagaan, Bamus sudah ada yang disebut dengan kontrak politik ya, Kalau secara kelembagaan ya? Secara kelembagaan kita nggak ada. Nggak ada ya? Lembaga adat nggak boleh kita. Kita kan tetap posisi netral ya? gitu netral. Tapi person to person yang di Bamus Betawi ada yang ke salah satu, ada yang ke salah satu dua, ada salah satu tiga gitu. Itu silakan. Artinya mereka nggak boleh mengklaim, oh nih saya orang Bamus atau orang ini nggak boleh ya? Dan itu kayaknya rasanya cakupnya juga tahu lah. Artinya bahwa lembaga adat atau Bamus Betawi ini bukan sebagai organisasi taktis yang untuk pemilihan kepala daerah kayak MUI, begitu nggak boleh gitu. Tapi orang-orang yang ada di pengurus MUI masing-masing lah. Mereka punya hak pilih ya. Nah, cuma memang kita di lembaga adat Bamus Betawi ini punya hak suara dan punya hak berpolitik juga. Maka ada instrumennya tuh, nggak pakai lembaga adat, ada namanya Gerbang Betawi. Itu beberapa organisasi Betawi dan pengurus termasuk saya juga itu di Gerbang Betawi. Nah, boleh nggak tuh ngomong di Gerbang Betawi? Ya. Gerbang Betawi ini gerakan membangun budaya Betawi. Nah, Gerbang Betawi ini pendukungnya Ridwan Kamil dan Siswono Ridho ya. Ridho, ya itu aja. Oke, Bang, sebagai penutup, ajakan buat teman-teman yang dari kecil sampai besar, walaupun dia tadi kalimat Abang naturalisasi, tidak Betawi murni, tapi tetap untuk menjaga Betawi ini, Jakarta ini sebagai kota yang majemuk, kota yang rukun, kota yang guyup dan sebagainya. Silakan. Ya. Saya cuma sampaikan, saya bangga hari ini, sangat bangga hari ini, bagaimana saya berjuang untuk menjaga keadatan Betawi. Kita kemarin di tanggal 20 Oktober pelantikan presiden dan wakil presiden, bahkan sertijabnya penyerahan dari tongkat estafet dari Pak Jokowi, Ma'ruf Amin dan juga Prabowo Gibran, keempat-empatnya ini menggunakan baju beskap Betawi. Ya, baju adat istiadat Betawi ini kan luar biasa. Buat kami, apalagi kami adalah memang concern dan fokus kepada pelestarian budaya dan juga menjaga adat istiadat di Jakarta, ini mengapresiasi, sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo dan juga Pak Jokowi telah menggunakan di dalam prosesi kenegaraan, bahkan itu di seluruh dunia menonton. Saya bangga, benar itu ada 30 negara kepala negara itu melihat bahwa mereka nggak sadar, nggak pernah nanya itu pakai baju apa, tapi kan dia pikir itu adalah bajunya khasnya kenegaraan. Tapi alhamdulillah kita bersyukur menggunakan pilihannya adalah Betawi. Betawi Go internasional. Yang saya sarankan juga kepada generasi bahwa akar kita dari mana tuh harus ada, harus dipertahankan. Keturunan kita dari mana, silsilah kita dari mana, itu harus dijaga. Jangan terpengaruh dengan budaya asing, jangan terpengaruh juga dengan orang-orang luar bahwa itu kita lahir di sini begini. Di mana kita, karena Indonesia ini lahir dari sebuah suku-suku, bersuku-suku, berbudaya, dan kita ada beberapa semua etnis. Ini jati diri bangsa. Jadi yang anak Betawi, ya jadi jangan malu ngaku sebagai anak Betawi. Dan generasi sekarang, menurut saya memang harus pemerintah dan juga kita dari Bamus Betawi ke depan harus memberanikan mempromosikan pelestarian budaya ini dengan bentuk-bentuk yang memang kekinian. Karena memang budaya itu kan selalu berkembang. Jadi ada pelestarian, ada pertahanan
budaya, ada pelestarian, lalu baru ada pengembangan dan ada pemanfaatan. Nah, pengembangan inilah yang menurut saya sekarang ini berkembang di era kemajuan, di era digital dengan ikon-ikon atau maskot-maskot budaya Betawi ini ditawarkan melalui bisa dari sekolahan. Kita Dewan Adat Bamus Betawi juga sudah keluarkan buku-buku muatan lokal, dan di situ memperkenalkan tradisi budaya Betawi, ikon-ikon Betawi, ornamen Betawi, dan di situ sejak umur sekolah dasar. Insya Allah ini bisa upaya kami gitu, upaya kami memperkenalkan pelestarian budaya Betawi. Jadi saya pikir semua adik-adik atau Gen Z, ya kan, Gen Z, Gen X, Gen apalah gitu ya, dengan budaya ini harus terus dijaga, karena budaya adalah darah kita, sejarah kita. Jadi jangan dihilangkan dari mana kita lahir, dari mana akar budaya kita. Itu aja. Ya. Harusnya dengan gamblang jelas bahwa memang Betawi akar budayanya adalah religi, agamis, dan bangga menjadi anak Betawi, tidak boleh terkontaminasi dengan budaya-budaya Barat, apalagi yang lahir merkocot keluar rahimnya ada di sini, ada di Betawi. Brojolin, gitu kan. Dan semoga ini menjadi catatan digital kita untuk menjadikan Fatahwi Batavia yang berkolaborasi namanya menjadi Betawi menjadi daerah-daerah yang tetap melestarikan budaya santrinya, budaya agamisnya. Saya Mugiono melaporkan dari Kantor Adat Bamus Betawi, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Aturan dan mencerakan. Salam Arus News. Arus News. Bagaimana Arus News? Begini. Nah, ini. Oh, iya.